Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang sama-sama kita sembah, zat yang nanti kita pasti akan kembali kepadanya pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita memohon kepada Allah, ketika kita kembali kepada Allah, maka kita tidak membawa apapun dari dunia ini kecuali amal-amal soleh. Maka kita memohon senantiasa pada Allah agar mengkonsistenkan keimanan kita, menjaga keimanan kita sampai kita menghadap kepadanya. Karena salah satu pesan daripada Allah adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan menjadi orang-orang yang muslim, menjadi orang-orang yang berserah diri. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi yang senantiasa kita coba untuk rindui di dalam kehidupan kita, dan kita berharap kerinduan kita ini akan bersambung nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika berjumpa dengan beliau di yaumil qiyamah. Dan kita memohon kepada Allah, sebagaimana kita merindui beliau, kita juga memohon agar keluarga-keluarga kita, orang-orang kita sayangi senantiasa berada di bawah naungan panji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani setiap perbuatan-perbuatan dan juga perkataan-perkataannya. Dan semoga kita diistiqomahkan sampai dengan kita wafat dari dunia ini, dan kelak nanti berjumpa dengan Rasulullah sebagaimana kita disatukan pada hari ini, yaitu dalam keadaan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara mati Allah, masih menyambung daripada pembahasan kita yang kemarin. Kita membahas tentang pentingnya visi di dalam rumah tangga. Ini sebenarnya sudah kita bahas berkali-kali, tapi tentunya namanya pelajaran itu kuncinya adalah pengulangan. Kunci daripada ilmu itu adalah repetisi, adalah pengulangan. Kalau andaikan kita lihat Al-Quran misalnya ya, mempelajari Al-Quran itu memerlukan yang namanya pengulangan yang banyak. Kalau seandainya kita mau menghafalkan Al-Quran, itu perlu pengulangan yang banyak. Itu baru menghafal. Padahal menghafal itu baru langkah pertama dalam belajar. Untuk mengerti Al-Quran perlu lebih banyak lagi pengulangan. Yang lebih susah dalam hal ilmu adalah walaupun kita sudah mengulang-ulangi Al-Quran, tetap saja Al-Quran itu bisa hilang. Betul nggak? Kalau contoh misalnya ada ayat-ayat yang kita hafal, ayat-ayat agak panjang, surat Ar-Rahman kita sudah hafal, kita ulang-ulangi setiap kali sholat. Tapi kadang-kadang kita nggak pakai sebulan, itu tiba-tiba suratnya sudah hilang. Mungkin masih ingat beberapa tapi hilang. Itu namanya ilmu. Maka kunci ilmu adalah pengulangan. Dan kemarin kita belajar bahwa di dalam keluarga itu yang penting namanya fondasi. Selain fondasi, yang penting juga ada pilarnya, yang penting juga ada atapnya. Setelah ada atapnya, ada pilarnya, ada fondasinya, jadilah dia sebuah rumah. Karena kita bahas tentang rumah tangga, berarti namanya rumah itu pasti ada fondasi, ada pilar, dan ada atapnya. Selain itu adalah sebenarnya rumah ini dibuat untuk apa? Itulah namanya visi. Maka kemarin saya masih ingat, saya sampaikan bahwasanya kalau rumah tangga itu tidak didasarkan fondasi iman, tidak ada pilar-pilar amal soleh, dan tidak ada atap dalam rangka berjihad fi sabilillah, maka rumah itu ya tidak ada gunanya sebenarnya. Maka kebanyakan di antara kita itu menjalani rumah tangga itu sebenarnya tinggal nunggu waktu aja untuk rusak. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam rumah tangga itu tidak dibangun dengan fondasi yang benar, tidak ada amal-amal soleh di dalamnya, dan tidak ada atap, yaitu adalah perjuangan di jalan Allah. Nah, demikian kemudian kita bahas tentang rumah itu, setelah dia punya fondasi, punya pilar, punya atap yang bagus, dia juga harus punya tujuan dia itu dibuat tuh apa, alias itulah namanya visi daripada pernikahan atau visi daripada keluarga. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bingung tentang visi keluarga, coba lihat, ini kita masih bicara tentang yang viral kemarin, ada pemimpin Hamas Ismail Haniyah kemarin kan wafat. Itu kan dibom sama Israel kan gitu kan ya. Tapi yang menarik bukan hanya wafatnya, tapi lihat reaksi-reaksi orang-orang yang kemudian ketika menyikapi wafatnya beliau. Menurut saya yang paling harus kita contoh daripada peristiwa itu adalah bagaimana istrinya bersikap. Coba lihat, kalau andaikan kita bandingkan mungkin dengan keluarga kita, mungkin jauh. Istrinya ada nangis nggak ketika ngelihat jenazah suaminya diantarkan? Enggak. Tapi yang dia omongkan adalah sesuatu yang menandakan visi keluarga ini dibentuk. Lihat istrinya sudah setua apa? Ya kan ya, Ismail Haniyah sudah setua apa? Kita tahu.
Mereka sudah bangun rumah tangga pasti lama, anak-anaknya itu sudah pada gede, anak-anaknya sudah pada tua. Tapi istrinya ketika berpesan, ketika ngelihat jenazah suaminya, dia bilang apa? Yang dia bilang lah, sampein salam saya kepada para syuhada, sampein pada setiap syuhada-syuhada yang wafat bahwasanya mereka kami masih ingat dan mereka menjadi inspirasi bagi kami. Sampaikan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan pada setiap orang-orang yang membela keimanan mereka. Itu semua yang kemudian menjadi omongannya. Ketika ditarik-tarik pun sama keluarganya masih disampaikan salamin ya pada seluruh, jangan lupakan satu pun. Artinya adalah apa? Keyakinan dia betul-betul bahwasanya hidup itu cuma untuk Allah. Benar nggak? Sebenarnya ketika kita itu membangun rumah tangga kita berdasarkan iman, Allah sudah ngasih kita tujuannya itu untuk apa? Makanya balik lagi ya, kalau kita membahas Bapak Ibu sekalian, penting nggak sih adanya agama di dalam kehidupan? Atau penting nggak sih adanya agama di dalam rumah tangga? Pertanyaannya ya tergantung. Kalau seandainya ada orang, mereka meyakini bahwa hidup ini bukan yang terakhir kali, hidup tuh bukan sekarang aja. Kalau mereka meyakini adanya yaumil kiamah, mereka meyakini ada hari kebangkitan, setelah mati orang bakal bangkit lagi, maka dia perlu agama. Maka dia tidak bisa tidak harus beragama. Tapi kalau seandainya orang itu tidak yakin akan hari kebangkitan, dia pikir dunia ini adalah yang terakhir kali, sudah mati selesai, maka nggak usah perlu agama. Paham gak sih maksudnya? Untuk apa kita belajar agama kalau kita cuma menganggap hidup cuma sekali ini aja, hidup cuma saat ini aja, setelah ini nggak ada lagi kehidupan, agama nggak ada gunanya. Nah, masalahnya adalah kita dikaruniakan oleh Allah akal. Dengan akal inilah kita bisa berpikir, menentukan atau meyakini sebenarnya kita ini cuma hidup di sini atau besok ada kehidupan yang lain. Misal, kalau kita berpikir dengan akal, Allah nuntun akal kita kan ya. Allah katakan gini, kalian sadar nggak sih dulunya tuh kalian tuh nggak ada, dulu kalian tuh nggak ada, semuanya yakin bahwa kita dulu nggak ada. Seringkali kita kan bercanda-canda di keluarga ya, bapak saya sama ibu saya nikah tahun 1980 misalnya, lalu kita mikir tahun 70-an, kita lihat ada foto tahun 70-an atau kita lihat ada foto tahun 60-an, lalu kita mikir kita ada di mana ya? Candaan kita apa? Belum direncanain kan gitu. Orang bapak ibu kita aja belum ketemu, lalu bagaimana ada kita? Kita dulu nggak ada. Setelah kita nggak ada, kata Allah kita dihidupkan. Kata Allah kan dulu kalian mati, kemudian Allah hidupkan. Setelah Allah hidupkan, Allah matiin lagi. Lalu Allah bilang, setelah kalian tuh dimatiin, Allah akan bangkitkan. Susahnya apa bagi Allah? Kan itu kan ketika ada orang yang nanya, emang betul ketika kita sudah mati, kita dikubur di dalam tanah, jenazah kita tercerai-berai dagingnya, tulang kita kemudian pecah, tulang kita kemana-mana berserakan, emang Allah bisa nyusun satu persatu? Allah bilang, loh kalian tuh dulu nggak ada loh. Lah kalian tuh dulu nggak ada, tiba-tiba jadi kayak gini, lalu kemudian mati, susahnya apa bagi Allah untuk menghidupkan kalian kembali kalau Allah mau? Allah nuntun akal kita untuk ngasih tahu kita bahwa kehidupan ini nggak hanya cuma di dunia. Allah kasih tahu lagi, kalau kalian pikir kehidupan hanya di dunia, kalian sendiri yang rugi. Kenapa Allah katakan kalian sendiri yang rugi? Karena kalau Anda dizolimi orang, ya, dizolimi orang, Anda nggak bisa balas. Belum tentu Anda bisa balas di dunia ini, betul atau betul? Yang zolimi Anda orang yang punya kekuasaan, yang zolimin Anda orang yang punya jabatan, Anda bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Maka kalau Anda cuma yakin dunia ini habis di sini aja, Anda sendiri yang rugi kata Allah. Sa'a yahkumun, sangat jelek penilaian mereka. Kenapa? Karena kata Allah, kezoliman-kezoliman yang terjadi itu belum tentu bisa dibalas di dunia. Sebaliknya, kalau Anda cuma yakin kehidupan ini di dunia, bagi orang baik cuma di dunia aja hidupnya, rugi juga. Kenapa? Sudah susah-susah kita baik-baik, nolongin orang tanpa pamrih gitu kan ya, segala macam kita tolong. Yang dibalas di dunia sama orang kan cuma itu-itu aja, tapi yang dibalas di akhirat nggak ada, rugi kita. Maka Allah tuntun pemahaman kita bahwasanya visi yang paling mudah ketika orang sudah beriman pada Allah adalah dia meyakini ada kehidupan setelah mati. Nah, kehidupan setelah mati ini bukan cuma hidup doang, tapi lebih tepatnya kehidupan setelah mati ini adalah pembalasan.
adalah sebuah konsekuensi daripada kehidupan di dunia, kan gitu kan ya. Nih, sebelum saya jelasin tentang konsekuensi ya, saya sebagai orang Chinese dulu nggak percaya dengan agama. Maksudnya setelah saya keluar daripada agama saya yang lama, saya kan nggak percaya agama. Pertanyaannya, saya masih nanya nggak sih setelah hidup nih ada hidup lagi atau tidak? Masih. Orang-orang Chinese zaman dulu yang belum pernah ketemu dengan Islam, mereka mikir nggak sih tentang kehidupan setelah mati? Mikir. Bisa dipahami nggak sih maksudnya? Jadi walaupun orang tuh nggak beragama, mereka tuh juga mikir tentang kehidupan setelah mati. Nggak percaya? Contoh, pernah nonton film Son Gokong? Pernah ya? Siluman ular putih pernah nonton? Pernah ya? Itu kan ada konsep reinkarnasi. Benar nggak? Kalau kehidupanmu baik, kalau kehidupanmu di sekarang itu adalah kehidupan yang nggak jahat, dulunya kamu ular nanti bisa jadi manusia, kan gitu. Dulunya kamu tuh monyet bisa jadi manusia, dulunya kamu babi bisa jadi manusia. Sebaliknya, kata orang Cina percaya kalau ada orang manusia sekarang, lalu dia berbuat jahat, bunuh orang, maling, lalu kemudian nipu dan segala macam, besok dia bisa dilahirkan jadi binatang. Bisa jadi babi, bisa jadi anjing, bisa jadi ular dan segala macam. Tergantung amal-amal dia ketika di kehidupan sekarang. Orang-orang zaman dulu aja belum tahu tentang agama, dia bilang gini, kalau kita tidak bisa bersatu pada kehidupan yang kali ini, kita bisa bersatu di kehidupan yang lain, kan gitu. Itu orang nggak beriman loh Bapak Ibu sekalian. Orang nggak beriman itu mikir dan mereka pengen ada kehidupan berikutnya karena mereka cari konsep keadilan. Lah kita ini orang muslim sudah dikasih tahu, Bapak Ibu coba mikir deh, kalau Allah itu menciptakan kalian dari nggak ada, Allah menciptakan kalian dari barang-barang yang hina, dari barang-barang yang menjijikkan, bukankah sperma itu menjijikkan? Bukankah kemudian perempuan itu kemudian punya punya sel telur tuh keluarnya dari tempat kemaluan, kan gitu kan ya. Kita dilahirkan semua dari kemaluan. Dari kemaluan bapak, dari kemaluan ibu dicampur benda-benda menjijikkan jadi kita. Allah bilang kan, Allah muliakan dengan Islam, Allah muliakan dengan agama. Semudah itu Allah ciptain dari ketiadaan, semudah itu Allah ciptain daripada kehinaan, lalu Allah jadikan mulia, Allah jadikan ada. Lalu Allah nuntun kita mikir, apa yang membuat kemudian Allah itu tidak bisa menjadikan kalian bangkit daripada kematian? Allah kasih tahu di dalam Al-Quran. Contoh misalnya begini lagi, andaikan tiba-tiba kita kebangun, tiba-tiba kita sudah berada di bis. Taruhlah ya, kebangun ada di bis. Kalau menurut ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, terakhir kali kita ingat hari Senin lagi dengar kajian di Ustadz Feli, tiba-tiba nggak ingat apa-apa lagi, kebangun tiba-tiba di bis. Pertanyaan saya, nyaman atau tidak? Enggak. Akan langsung, udah nikmati aja lah pemandangannya. Kayak gitu. Ngelihat kursi sebelah kayaknya bagus, kosong, kayak gitu. Enggak. Yang pertama kali kita kepikir apa? Kenapa saya bisa ada di sini? Kok bisa saya ada di sini? Betul kan? Bukankah kita semua sama juga? Tiba-tiba kita lahir ada di dunia. Kalau andaikan Anda itu di dunia ini cuma nikmatin aja, ya udahlah, nggak usah banyak tanya, nikmatin aja. Pokoknya apa yang dinikmati aja, di depan mata dinikmati aja. Itu sama kayak orang yang tiba-tiba dia ada di bis, dia nggak tahu kenapa dia ada di bis itu, lalu dia cuma nikmati perjalanan, kemanapun bis ini menuju dia nggak peduli. Harusnya ketika dia bangun tiba-tiba ada di bis, dia akan nanya, kita lagi ada di mana? Di bis Bu, arahnya kemana? Betul nggak? Kalau perlu kita datang ke depan tanya sopirnya, kok saya bisa ada di sini? Betul nggak? Tiba-tiba pakai baju yang ini, perasaan saya bukan pakai baju yang ini. Kita pasti bingung. Harusnya orang-orang di dunia itu bertanya. Maka ketika ada orang tiba-tiba dia langsung kemudian di bis, lalu dia nanya pada saudaranya, pada teman sebangkunya, kok saya bisa ada di sini? Teman sebangkunya bilang, saya juga nggak tahu. Sekarang kita ada di mana? Saya juga nggak tahu, kata teman sebangkunya. Dia pasti ngelihat keluar, ngelihat tanda-tanda sekarang dia lagi ada di mana, betul nggak? Oh, ini kayaknya bukan di Bogor ini. Kenapa? Kok tiba-tiba dekat pantai? Setahu saya selama tinggal berapa puluh tahun di Bogor nggak ada pantainya. Berarti ini jelas bukan di Bogor, betul kan ya? Lalu kemudian kita cari tanda-tanda yang lain lagi untuk memastikan kita ada di mana dan kita mau menuju kemana. Tanda-tanda dalam bahasa Arab ayat. Tanda-tanda dalam bahasa Arab apa? Ayat. Maka Allah menurunkan Quran, ada ayat supaya kita tuh mikir, kita itu sebenarnya hidup nih untuk apa? Ini namanya visi. Makanya contoh ya, kalau kita bahas lagi, balik lagi tentang Ismail Hania tadi. Kalau istrinya ketika meninggal, suaminya bilang begini, salam ya buat para syuhada,
sampein bahwa mereka sudah menginspirasi kami, semoga kamu dibalas oleh Allah dan segala macam. Kalau itu ketika akhirnya dia bilang gitu, bisa ditebak nggak kira-kira pas mereka lagi nikah, suami istri itu ketemu di malam-malam hari, yang mereka bahas apa? Yang mereka bahas apa? Pasti nggak jauh beda daripada pesan-pesan terakhirnya itu. Karena nggak mungkin tiba-tiba kan istrinya ngomong salam ya buat para syuhada. Berarti pasti suaminya ketika ketemu sama istrinya bilang begini, nanti besok kalau saya wafat nggak usah khawatir, karena saya bukan wafat tapi saya cuma pindah alam, dan saya cuma bertemu dengan orang-orang yang lebih dulu daripada saya. Dia bacain Quran, jangan kalian kira orang-orang yang wafat di jalan Allah itu semuanya mati, melainkan mereka hidup di sisi Allah, yurzakun, mereka diberikan rizki oleh Allah pagi dan sore harinya. Jadi jangan khawatir. Makanya istrinya itu nggak ada sedih-sedihnya. Sedih sih mungkin ya, orang kita aja sedih sih mungkin, tapi dia lebih yakin bahwa suaminya sudah selamat. Yang rugi kita yang ditinggalin, bukan orang yang pergi itu. Ini obrolan-obrolan mereka ketika mereka masih hidup. Kenapa obrolan-obrolan mereka bisa begitu? Karena yakin hidup ini bukan yang terakhir. Benar nggak? Ketika mereka yakin hidup ini bukan yang terakhir, maka mereka berbuat sebagai persiapan untuk hidup di masa depan. Kenapa penting sekali ini di dalam keluarga? Karena visi keluarga itu menentukan omongan-omongan apa yang ada di dalam keluarga, bagaimana cara kekhawatiran dia terhadap istrinya, anak-anaknya, atau seorang istri bagaimana kekhawatiran dia terhadap suaminya dan anak-anaknya, bagaimana cara dia menggunakan uang, apa yang membuat dia marah, apa yang membuat dia ridho, semua tergantung kepada visinya. Oke, saya ulangin lagi, visi itu menentukan apa saja. Orang marah karena apa, orang senang karena apa, itu tergantung visi. Bagaimana cara dia memperlakukan istri dan anaknya, itu tergantung visi. Apapun cara dia menggunakan uangnya, itu juga tergantung visi. Berarti kalau kita bisa introspeksi pada diri kita masing-masing, andaikan ributnya kita masih dalam perkara-perkara kecil, berarti mungkin visinya belum besar. Kalau andaikan seorang ayah, dia lebih banyak kemudian urusan-urusan di luar, sementara anak dan istrinya tidak dia perhatikan, berarti mungkin dia visinya belum besar atau bahkan tidak ada visi sama sekali. Andaikan kalau ada uang, uangnya masih digunakan untuk perkara-perkara yang bukan persiapan kepada akhirat, berarti visinya bukan visi akhirat. Sederhana sih sebenarnya. Kalau orang yakin dia bakal mati, kalau orang yakin dia bakal bangkit lagi, itu sudah cukup banget untuk jadi motivasi, tidak untuk melalaikan hidup. Lah kenapa banyak orang tuh melalaikan hidup? Karena dia mulai berpikir bahwa hidup cuma sekali aja, bahwa hidup cuma sekarang aja, mati selesai. Itulah yang menyebabkan orang tuh judi online, itu yang menyebabkan orang tuh pinjaman online, itu yang menyebabkan orang tuh kekerasan pada istrinya, selingkuh dan segala macam, karena dia nggak yakin akan kembali pada Allah. Kalau dia yakin kembali pada Allah, meskipun dia maksiat, nyesal dia dan berusaha gimana caranya agar kemaksiatan ini tidak akan terulang, kan gitu. Kalau benar-benar yakin kepada Allah, problemnya di situ memang. Semuanya problem itu kalau ditarik pasti kepada keimanan. Kita benar-benar yakin atau enggak sih sebenarnya, kan gitu kan ya. Contoh yang paling gampang, anak-anak kecil. Anak-anak kalau belajar kapan? Menjelang ujian atau sebelum-sebelumnya? Kenapa banyak orang itu menjelang ujian baru belajar? Karena baru yakin. Karena baru yakin, bener nih, ternyata besok mau ujian. Itu juga yang menyebabkan orang-orang Indonesia, kenapa orang-orang yang tua lebih banyak ikut kajian daripada orang-orang yang muda. Karena orang-orang yang muda ini kadang-kadang nggak yakin. Lah kalau orang tua nggak yakin gimana lagi caranya? Kaki udah sakit gitu ya, pinggang encok, mata sudah mulai rabun, udah mulai pikun, udah jelas kan tanda-tandanya kan ya. Sekarang ada di mana udah jelas kan. Kalau masih nggak mau ikut kajian ya keterlaluan. Nah ini semua masalah keyakinan.
Jadi pertanyaannya selalu adalah keluarga ini dibangun dasar apa dan mau kemana. Ini yang selalu kita obrolkan. Karena kalau kita sudah tahu keluarga ini fondasinya adalah keimanan, harusnya dia tahu bahwasanya dia bakal mati. Ini yang saya sampaikan harus diobrolkan. Karena kenapa? Jadi gini ya, ada banyak orang-orang, ada banyak keluarga yang menolak mengobrolkan perkara-perkara penting, menolak untuk ngobrol di antara suami istri. Padahal sudah saya sampaikan, kalau suami istri sudah nggak ngobrol, ini keluarga atau kuburan. Kan gitu lah, bos sama karyawannya aja ngobrol, apalagi keluarga. Ini harus diobrolkan, penting banget. Yang dari kemarin saya sampaikan kan itu, semua yang kita pelajari ini harus diobrolkan suami istri. Ayo ajak ngobrol, gimana nih keluarga kita. Bapak yakin nggak sebenarnya? Bapak yakin nggak bahwa mereka bakal mati? Kalau mereka yakin mereka bakal mati dan bakal dibangkitkan, maka mereka akan buat visi di dalam kehidupan dia. Ya gambarnya kayak ginilah. Pertanyaan sederhana. Kalau kita lihat orang-orang Palestina, ya mereka bakal urusan galau nggak dalam urusan kecil? Bisa mikirin selingkuh nggak? Lah makan aja susah. Tiap hari harus ngadepin bom. Pertanyaannya, apa Indonesia harus digituin dulu baru kita mau serius dalam agama? Iya kan ya? Ngerti nggak sih cara mikirnya mereka? Itu di antara anak-anak itu videonya udah banyak beredar. Di antara anak-anak itu ada yang bilang ini, wah saya itu males banget nih. Kenapa? Mentok hafalan saya cuma 10 juz. Gimana ya mentok hafalan saya? Temennya bilang, bro besok kita bakal mati. Ingat nggak teman kita? Dulunya ada 15 kita tahfiz, sekarang tinggal 5. Yang 10 kemana? Yang 10 ya wafat. Artinya adalah apa? Mereka tahu mereka sedang bergiliran. Ketika ada bom jatuh, mereka sudah tahu ada yang syahid. Cuma mereka nggak tahu siapa yang syahid. Cuma yang syahid pasti ada. Maka mereka saling mengingatkan. Ini persiapan kita untuk ketemu dengan Allah. Itu masalah sederhana, masalah hafalan. Lah bagaimana dengan masalah-masalah individual? Bisa nggak kira-kira nih kalau terjadi di sana kayak di Palestina, seorang suami ninggalin istrinya dalam keadaan marahan? Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin, karena mereka tahu bahwasanya itu bisa jadi pertemuan terakhir mereka, dan mereka akan pesan, baik-baiklah di dunia ini, nggak apa-apa menderita sedikit. Kenapa? Besok nanti kalau pas sudah mati, Allah akan bangkitin kita dalam keadaan yang lebih baik. Betul nggak? Nanti kita akan ketemu nak, nggak apa-apa kamu duluan, kamu sudah selamat, kamu setidaknya nggak perlu lapar lagi, biar ibu yang masih lapar, nggak apa-apa nak, yang penting kita ketemu. Nah sejauh mana sih kita tuh selalu mikirin soalan akhirat? Sejauh mana sih kita selalu meyakini bahwasanya setelah mati kita akan bakal bangkit lagi? Dan ketika itu kita mau ngobrol sama kemudian pasangan kita nih mau apa dalam kehidupan kita ini untuk mempersiapkan diri kita untuk nanti dibangkitkan kepada Allah. Saya selalu bertanya begitu Bapak Ibu sekalian. Saya tuh senantiasa, ya sekarang kan punya sosial media. Dulu saya nggak punya sosial media karena memang belum ada. Saya kumpulin foto-foto mujahidin yang ketika mereka lagi sholat. Jadi ada foto yang sangat terkenal, ada mujahidin lagi sholat. Di depannya itu mereka taruh senjata-senjata mereka sholat berjamaah. Dan setelah itu mereka berjihad. Pertanyaan saya banyak nanyain orang, lihat nih foto ini, kira-kira mereka sangka mereka bakal balik lagi atau tidak? Kemungkinan besar enggak sih? Kemungkinan besar enggak. Nah pertanyaan saya, kalau kita lagi ada di situ, kira-kira sholat kita gimana kira-kira? Khusyuk enggak kira-kira? Oh khusyuk banget pasti, yakin lah. Yakin nih ibu sekalian, sholat paling khusyuk itu adalah sholat yang kita rasa bakal mati setelah itu. Itu kan Allah jamin di dalam Al-Quran. Siapa orang-orang khusyuk? Adalah orang-orang annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang baru bisa khusyuk kata Allah kalau dia yakin akan ketemu dengan Allah dan kepada Allah dia akan dikembalikan. Maka sholat yang paling khusyuk siapa? Pertama, orang yang sakit keras, itu sholatnya khusyuk. Yang kedua, orang yang sholatnya khusyuk siapa? Punya banyak utang, itu sholatnya khusyuk. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak akan bisa nyelesain utangnya dia kalau bukan bantuan Allah. Dia nggak akan bisa untuk sehat lagi kalau bukan bantuannya Allah. Maka mujahidin tadi yakin dia bakal mati, maka sholatnya pasti khusyuk. Ketika dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada kepikiran dia tentang masalah-masalah dunia? Enggak.
Kenapa? Karena dia bakal mati. Yang dia pikirin, utang belum dibayar, dia bayar. Pesan sama anak-anaknya, nak, bapak sayang sama kamu. Tapi kalau seandainya bapak tidak melakukan hal ini, bapak mau contohin apa sama kamu dan segala macam. Orang yang punya visi akhirat, orang yang yakin dia akan bangkit lagi, itu pasti akan berbuat sesuatu yang berbeda dengan orang yang merasa hidupnya masih lama. Nah, ini pembicaraan yang ada di dalam rumah tangga para mujahidin. Pembicaraan yang ada di dalam rumah tangga Ismail Haniah dan istrinya, yaitu pembicaraan tentang bagaimana nanti kita ini hidup. Kalau hidup bagaimana, kalau mati nanti bagaimana. Sudah pernah ngobrol gitu sama suaminya? Nah, coba mulai, karena ini penting. Oh, nanti aneh Ustaz, nanti suami saya tuh bilang, kamu kemasukan apa sih? Kajian baru berapa kali tiba-tiba ngomong akhirat. Ini masalahnya, mau berubah atau enggak keluarga Indonesia ini? Lah kan kita sudah tahu, kan jadi gini, kita sudah mulai dengan satu pemahaman Indonesia ini sebagian besar keluarganya nggak benar. Maka jangan ikut-ikutan yang sebagian besar. Karena sebagian besar nggak pernah ngobrol sama suaminya, nikah aja, tapi nggak pernah ngobrol kita nih nikah, keluarga kita nih untuk kemana, gitu maksudnya. Ini yang ada pada para sahabat, bahkan sebelum mereka nikah. Saya udah cerita berapa kali tentang Salahuddin ya. Salahuddin punya bapak dan ibu. Salahuddin bukan lahir daripada keluarga yang biasa. Salahuddin lahir, bapaknya namanya Najmuddin Ayyub, dan kemudian Najmuddin Ayyub ini adalah seorang panglima besar. Dan dia sudah namanya panglima besar ya, dijodohin berkali-kali. Dia bilang saya nggak mau. Kenapa dia bilang saya nggak mau? Karena saya maunya untuk menikah sama orang, dalam doa saya pada Allah, saya mau menikah dengan orang yang siap untuk mengemban di dalam rahimnya anak yang kelak menaklukkan Baitul Maqdis. Itu kata dia. Jadi dia menolak pinangan-pinangan orang, dia menolak perempuan-perempuan. Karena kenapa? Karena dia nggak melihat perempuan ini bisa kemudian mengemban anak yang membebaskan Baitul Maqdis. Ternyata ketika dia lagi di masjid, dia curi-curi dengar ada seorang syekh yang lagi mau jodohin seorang perempuan juga. Udah lama nih ceritanya dia nolak orang, ada perempuan ini mau dijodohin. Di balik tabir ceritanya, ini cerita sangat terkenal. Perempuan ini ketika dijodohin sama syekh tadi, dia bilang saya nggak mau. Kenapa? Karena saya berdoa pada Allah bahwasanya saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang dia tahu dan mempersiapkan di rahim saya anak orang yang nanti akan menaklukkan Baitul Maqdis. Kok bisa doanya sama? Ya kan ya? Karena ini visi sebelum pernikahan terjadi. Maka kita bisa tahu ketika Najmuddin Ayyub dan istrinya begitu menikah, obrolannya apa di dalam rumahnya kita tahu. Apa yang diobrolin? Nanti kalau anak kita laki-laki, ya kan ya? Nanti kalau anak kita laki-laki, kita ajarin gini. Kalau anak kita laki-laki, ketika dia kecil, kita harus dekatkan dia dengan ulama. Kenapa? Karena ulama-ulama inilah nanti akan mengarahkan cara pandang dia untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis. Tidak akan bebas kecuali hamba-hamba Allah yang beriman. Di dalam Al-Quran, ibadullah, ada hamba-hamba Allah yang dia itu senantiasa uli ba'sin syadid. Dia senantiasa mengeluarkan perkara-perkara yang terbaik. Maka kita murnikan keimanan dia, dekat dia dengan ulama, kasih dia mentor orang-orang yang terbaik. Ini visi seorang bapak ibu ketika dia pengen anaknya menjadi penakluk Baitul Maqdis. Sementara kalau ada orang-orang yang cuma nikah, kenapa lu nikah? Ya dia cantik aja badannya juga bagus, maka aku mau sama dia. Nanti mau punya anak berapa? Ya kalau nggak 2, 3 lah. Nanti anaknya mau jadi apa? Yang penting lebih baik daripada bapak ibunya. Itu kan yang kita kalau ditanya, yang penting anak saya lebih baik. Iya, lebih baik itu kayak apa? Lebih baik itu mau seperti apa? Nanti besok ketika dia di sekolah, misalnya dia menampakkan perilaku-perilaku yang tidak seharusnya, kita bisa koreksi. Nak, yang Abi nikah sama ibumu dan ibumu ngelahirin anak bukan untuk jadi orang biasa. Jadi Abi nggak mau kamu jadi orang kayak orang biasa. Kalau orang lain belajarnya satu, kamu belajarnya satu, gimana kamu bisa menaklukkan Baitul Maqdis? Lah kalau kamu misalnya ngafalin satu, orang lain satu, gimana kamu bisa jadi istimewa? Abi nggak mau kamu jadi orang istimewa. Abi nggak mau kamu jadi orang biasa. Abi mau kamu jadi orang istimewa. Ini pembicaraan bapaknya Salahuddin dan ibunya Salahuddin. Maka ketika Salahuddin dia nulis dalam bukunya, sesungguhnya saya lebih menyukai dingin-dinginnya malam di kemah-kemah untuk persiapan
tentara-tentara saya untuk membebaskan Baitul Maqdis daripada ranjang pengantin. Coba bayangin, laki-laki seperti apa yang bisa ngomong kayak gitu? Jadi ada laki-laki yang ngomong gini, persiapan jihad fisabilillah di tengah padang pasir yang dingin itu lebih saya sukai daripada ranjang pengantin. Paham maksudnya? Lah kalau sekarang kira-kira gimana? Aduh, kalau kita dapat nih laki-laki model kayak gitu, wah itu luar biasa tuh sudah. Nah ini dari mana? Ini bukan dari ruang kosong. Jadi anak-anak ini tidak muncul dari ruang kosong, apalagi muncul dari suami istri yang ribut dalam perkara-perkara kecil. Kan sudah saya bilang nih, bahwasanya rumah tangga tuh kayak tanah kosong. Kalau ibu nggak susah mau nanemin dengan perkara-perkara baik, nggak nanemin dengan bunga-bunga, susah kan ya, nanam susah atau enggak? Susah, percayalah, karena saya seorang mahasiswa pertanian. Nanem itu susah. Pertanyaannya, kalau nggak nanam susah nggak? Susah juga, karena tanah ibu akan dipenuhi dengan ilalang. Kalau dipenuhi dengan ilalang, nanti kita harus nyabutin juga. Sudahlah nyabutin, capek juga dan nggak ada hasilnya. Tapi kalau ditanemin kembang, ditanemin bunga, buah-buahan, sama capeknya tapi ada hasilnya. Artinya kalau rumah tangga itu kita sudah tidak punya visi, mau gimana? Nah, visi ini dapat dari mana? Ngobrol. Ustadz, suami saya nggak bisa diajak ngobrol. Mohon maaf, kalau rumah tangga itu sudah tidak mau diajak ngobrol, ini bukan rumah tangga. Maka saya bilang tinggal nunggu pisah. Kalau nggak hari ini, besok. Jadi gini ya, ini kenyataan yang sulit diterima. Ini saya kasih tahu nih, ibu-ibu sadar nggak sih? Kadang-kadang kita tuh cuma menunda-nunda aja. Contoh ya, siapa ya? Mohon izin, ini di belakang terlalu penuh. Oh ya boleh, silahkan. Ibu-ibu silahkan, mohon izin sebentar waktunya. Di sayap kanan sini boleh diisi Bu, di depan. Tapi mohon maaf, ini mungkin di lantai, jadi bisa pakai alas sajadah atau apa. Silahkan maju, itu tadi saya diinformasikan panitia di belakang sangat berdesakan. Bisa dari pintu kanan Bu, dibuka ya. Silahkan masuk, mohon dikasih jalan ibu-ibu untuk yang bisa maju dari arah belakang. Baik, terima kasih. Tafadhol Ustadz. Ya baik, maksudnya ini bisa diisi gitu ya. Oh ya, duduk di lantai enak kok, dingin. Boleh diisi di lantai, nggak apa-apa ya Bu, diisi, silakan. Atau yang dari depan boleh maju, boleh ya, silakan. Ya. Mohon maaf. Saya coba lanjutin ya. Jadi kita ingat nggak sih, ibu-ibu kalau lihat di rumah, siapa yang paling sering numpuk barang-barang, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Alasan ibu-ibu numpuk barang-barang apa? Nanti juga bermanfaat. Betul. saya selalu bilang sama istri saya, ini sampai detik ini masih terjadi ya. Jadi istri saya itu selalu nyimpen barang-barang, kalau nggak di gudang, nyimpennya di kulkas. Ya kan ya, contoh ya, dia bawain saya pepaya misalnya ya, dia bawain saya pepaya, saya udah bilang ini pepayanya nggak ada rasanya gitu kan ya, artinya ini pepayanya hambar ya, karena memang namanya beli pepaya ya, kadang dapat yang manis, kadang dapat yang hambar. Saya bilang ini pepayanya hambar, menurut saya lebih baik langsung dibuang, dikomposin gitu kan ya, langsung dibuang. Sayang Bi, masih bagus, pagi tadi saya sudah lihat itu sudah jamuran. Paham sekalian. Lah pertanyaan saya, ngapain disimpan di kulkas? Karena dia merasa bisa diperbaiki, dia merasa ada yang mau makan. Sementara saya dengan logika saya tahu nggak ada di rumah makan pepaya selain saya. Paham sampai di detik ini? Maka kalau saya nggak mau makan, itu udah pasti nggak kemakan, gitu maksudnya. Artinya kalau tidak ada yang berubah, kalau cuma itu aja, hasilnya akan sama. Jadi lihat ya, kalau rumah tangga sudah tidak ada percakapan lagi, itu rumah tangga yang tinggal nunggu waktu. Diajak ngobrol suaminya nggak bisa, tinggal nunggu waktu. Sampein sama suaminya, Pak, namanya rumah, tapi jangan bilang kata Ustadz Felix ya, jangan ya. Bilang aja gini, Pak, gitu kan ya, setahu saya namanya rumah tangga itu kita harus ngobrol. Jangankan rumah tangga, bikin perusahaan aja harus ngobrol. Jangankan bikin perusahaan, berteman aja harus ngobrol, apalagi ini rumah tangga, ini nggak main-main ini. Kalau temenan, besok nggak temenan nggak apa-apa, bisa cari temen yang lain. Lah kalau nikah kan nggak semudah itu cari orang yang lain. Kalau kita nggak mau ngobrol Pak, ujungnya kita sudah tahu kemana. Ada masalah nggak bisa diselesain, dan nggak ngobrol itu bukan hanya ada masalah nggak bisa diselesain, tapi pasti nambah masalah. Catat ya, nggak mau ngobrol itu setan yang nanti ngobrol. Sadar nggak? Kalau sudah suami istri nggak mau ngobrol ya, itu setan yang nanti ngobrol. Kayaknya dia sudah nggak sayang deh sama kamu.
Benar. Sama temennya dia mau kok pergi futsal, mau kok keluar duit, kok sama keluarga pelit banget. Ingat ya, kalau Anda nggak mau ngobrol, bukan hanya masalahnya nggak selesai, tapi masalahnya pasti nambah. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih tahu ada syaitan khusus untuk orang nikah. Tugasnya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat Anda berprasangka emang dia cuma ngomong sama istri sih? Enggak, dia juga ngomong sama suami. Itu temenmu istri juga nggak gitu sih, kayaknya kamu nggak lebih parah daripada suami yang lain, tapi kok kamu diomelin terus, kayak nggak punya harga diri kamu. Paham? Artinya adalah apa? Setan yang ngomong. Lah kalau nggak mau ngomong, nggak mau komunikasi, visinya nggak akan dapat. Bukannya visi nggak akan dapat, masalah nggak bakal selesai, malah nambah. Maka kasih tahu kalau ini kita nggak mau ngobrol nih, ini bukan rumah tangga lagi. Lah gimana orang semuanya dimulai dari ngobrol? Rasa sayang dimulai dari ngobrol. Ya nggak sih? Nyelesain masalah dimulai dari ngobrol. Visi tadi dimulai juga dari ngobrol. Anak kita mau kemana? Kita mau kemana? Kalau seandainya kita sudah punya visi, semuanya enak. Jadi tinggal dipikirin. Contoh misalnya ya, coba tanya baik-baik. Bapak mau keluarga kita kemana? Saya nggak tahu. Kalau nggak tahu, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Ayo kita coba mikir bareng-bareng, keluarga kita tuh mau kemana. Besok nanti kalau bapak sudah meninggal, di depan kuburan bapak, aku jadi tahu mau ngomong apa. Paham nggak maksudnya? Coba lihat ya, tahu Rasulullah. Lihat ya, tadi kan Ismail Hania nih. Ismail Hania punya istri, istrinya kemudian ketika Ismail Hania wafat, dia ngomong sesuatu yang kita jadi tahu ketika mereka hidup, mereka ngomongin apa ketika di rumah tangga. Andai pun mereka ribut, kita tahu mereka ributin apa di dalam keluarga mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebalikan, istrinya wafat duluan. Betul begitu. Teman-teman tahu Bunda Khadijah wafat ketika Ammul Huzn. Setelah Ammul Huzn, Bunda Khadijah wafat, Allah hibur beliau yang sangat terpukul dengan wafatnya istrinya itu dengan Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj kemudian terjadi, itu Allah menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Isra Mi'raj, Allah hibur beliau lagi dengan peristiwa besar, hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya semua yang Rasulullah omongkan itu jadi nyata, bahwasanya Islam tegak di Madinah. Setelah kemudian Islam tegak di Madinah, Rasul mendapatkan kesempatan untuk futuh Makkah. Betul begitu? Teman-teman tahu wafatnya Bunda Khadijah di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Sekarang dikuburkannya di mana, ada yang tahu? Ma'lah. Di Mekah, betul nggak? Maka ketika setelah selesai futuh Madinah, Rasulullah itu bikin kemah di tempat Khadijah terbaring. Tahu ngapain? Laporan visi besar. Coba lihat istriku. Sekarang semua yang kita omongkan kemarin sekarang jadi nyata. Dulu orang-orang meragukan aku, cuma kamu yang dukung aku, iya kan? Dulu orang-orang nahan tangannya dari aku, nggak mau ngasih hartanya, kamu yang ngasih hartanya semua, kasih aku. Semua orang bilang aku gila, kamu percaya ke aku. Sekarang semua sudah jadi nyata, saksikan. Paham maksudnya? Ini Rasulullah ketika beliau sudah berhasil mewujudkan visinya, beliau ngomong sama Bunda Khadijah yang sudah di bawah tanah. Paham nggak maksudnya? Yang namanya visi itu bukan hanya berpengaruh ketika kita masih hidup, ketika kita juga sudah mati itu juga masih berpengaruh. Kenapa? Visi itu yang jagain kita. Tiap kali kita mau berbuat sesuatu, visi itu yang balikin kita lagi ke arah yang benar. Kalau kita nyeleweng ke kanan, visinya ngajak, kamu serius nggak sih pengen kesini? Kalau kamu serius, ini bukan jalan yang benar loh. Contoh misalnya ya, visi itu kan tujuan. Visi itu kan adalah pandangan ke depan. Kamu mau kemana? Saya mau pergi ke Turki. Yakin? Oh, nggak usah Turki. Saya mau pergi ke Surabaya. Yakin ke Surabaya? Benar, saya yakin ke Surabaya. Benar-benar yakin? Yakin. Kenapa mau ke Surabaya? Alasannya ini dan seterusnya. Begitu kemudian di jalan Surabaya, tiba-tiba ada yang ngasih tahu, ada air terjun bagus nih di Wonogiri misalnya. Lalu dia belok mulai ke Wonogiri. Tapi dia diingetin lagi, lihat tanda-tandanya. Ini arah Surabaya atau bukan? Bukan. Balik lagi. Bisa difahami? Ini pentingnya visi. Orang yang punya visi akan lebih mudah diingatkan. Tapi kalau kita punya suami, kita punya anak, mereka nggak bisa diingatkan. Kenapa? Nggak punya visi.
Sederhana sekali. Nah, menanamkan visi ini sepaket dengan keimanan. Maka yang saya sampaikan, yang paling rendah daripada visi itu adalah ketika dia yakin dia akan mati, kembali pada Allah, dibangkitin untuk dibales seluruh amal-amalnya. Bukankah yang kita sekarang lakukan begitu semua, Bapak Ibu sekalian? Benar kan ya? Maka coba nih mulai dari sekarang, yang kita obrolin itu semuanya itu harus diobrolin sama keluarga. Cuma jangan pakai nama. Jelas ya? Karena nanti dia benci pasti. Ya tinggal diobrolin aja. Bapak, coba deh kita lihat apa visi kita. Oh, saya belum tahu. Yuk kita ngobrol yuk. Memang mungkin dulu kita nikah, kita telat, kita nggak tahu visi pernikahan kita apa. Sekarang kita lihat bahwasanya pernikahan nggak ada visi itu sulit. Maka kita harus bangun lagi dari awal. Karena rasa cinta itu bisa muncul karena satu visi. Dulu pas masih pacaran, dulu pas masih kemudian belum nikah gitu kan ya, maksiat pacaran itu satu visi. Apa visinya? Maksiat. Paham gitu maksudnya? Maka saling cinta. Tapi kalau misalnya sudah nikah nggak satu visi, sulit. Nah ini mau apa yang diperjuangkan kira-kira? Oh jadi gini, saya mau kasih tahu. Lihat ya, orang yang punya satu visi, meskipun bukan suami istri, itu pasti jalan bareng. Benar nggak? Lihat ya, orang yang punya satu pandangan, walaupun dia bukan suami istri, pasti jalan bareng. Betul atau betul? Lihat coba teman-teman kita sekarang. Teman-teman kita sekarang itu yang satu visi. Oh, teman saya visinya apa ya? Itu gara-gara dia nggak punya visi, maka temennya Anda. Yaitu sama-sama nggak ada visi. Karena burung itu kata Rasulullah terbangnya bareng, satu jenis, paham ya? Jadi kalau Anda temenan sama orang-orang nggak punya visi, ya berarti mungkin Anda juga nggak punya visi. Karena orang yang punya visi nggak akan mau menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang nggak berkaitan dengan visinya. Orang yang punya visi mungkin lupa, tapi dia tidak mungkin tidak berjuang. Mungkin dia lupa, tapi nggak mungkin nggak berjuang. Jadi orang punya visi itu penting banget. Maka ambil waktu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Nah kalau bapak-bapak yang datang sini sudah bagus banget. Kenapa? Karena bapak-bapak yang nentuin. Kalau ibu-ibu yang bilang, yuk kita bicara visi pak. Bapak-bapak mungkin bilang kaget, kamu kemasukan apa? Tapi kalau bapak-bapak bisa, ayo ibu, ini saat yang paling bagus, mumpung kita baru 10 tahun pernikahan. Udah telat itu mah, nggak apa-apa. Mumpung baru 10 tahun pernikahan, ayo kita ngobrol. Kita tuh mati mau jadi apa? Bapak baru lihat kemarin ada video Ismail Hania meninggal, istrinya bilang sampaikan salam pada syuhada, sampaikan salam pada ini segala macam, bertakwalah pada Allah, selamat dengan kemenanganmu dan seterusnya. Bapak pengen ketika bapak meninggal ibu ngomong kayak gitu. Gimana caranya nih sekarang nih? Kan gitu. Itu kan bisa diobrolkan sama bapak-bapak nih. Kenapa? Ingat ya, kalau nggak ada visi, yang bayar nantinya Anda sendiri, tapi besok. Ketika keluarga kita nggak punya visi, anak-anak kita nggak tahu jadi apa, istri kita nggak tahu jadi apa. Ada yang protes, Ustadz, tapi Ustadz coba lihat Ustadz, emang semua anak-anaknya Ustadz benar? Emang semua anak-anaknya orang-orang pendidik benar? Betul, nggak semua anak orang-orang pendidik itu benar. Nggak semua ustadz itu juga keluarganya benar. Apalagi yang nggak belajar. Itu sama kayak ngomong begini, Ustadz, saya ngelihat kemarin ada orang makan tapi masih nggak kenyang. Ada orang makan tapi masih nambah lagi. Iya, tapi kalau nggak makan lebih parah lagi. Paham nggak kira-kira maksud saya? Artinya pendidikan di dalam keluarga itu bersifat wajib. Karena namanya hidup itu pasti capek. Cuma tinggal kita pilih mau capek sekarang atau mau capek nanti. Kalau kata para ulama, ada capeknya orang pinter, ada capeknya orang bodoh. Tahu capeknya orang pinter dan capeknya orang bodoh? Capeknya orang pinter itu di depan, capeknya orang bodoh itu di belakang. Capeknya orang pintar untuk jadi mulia, capeknya orang bodoh itu untuk jadi terhina. Maksudnya gini, contoh lihat ya. Oh, salah, bukan salah. Sebelum saya bicara ulama, saya bicara orang Cina dulu, balik lagi. Orang Cina tuh bilang gini, kamu mau nanggung 5 menit malu untuk nanya, atau mau nanggung 50 tahun terhina karena nggak nanya? Paham maksudnya? Anda pulang dari sini, coba ajak ngobrol suami. Agak aneh sih, agak awkward sih, cringe sih. Masa kita tiba-tiba ngomong tentang masa depan? Masa kita tiba-tiba ngomong tentang visi keluarga? Masa kita tiba-tiba ngomong tentang keluarga kita ini mau berdasarkan apa? Masa kita tiba-tiba ngomong tentang kalau mati mau diingat jadi apa?
iya memang kayak aneh, tapi yakin cuma 5 menit. Kalau enggak paling cuma 5 hari, kalau enggak paling cuma 5 bulan. Tapi kalau ibu-ibu tidak mulai, bapak-bapak tidak mulai untuk ngatur dan manage keluarganya, maka yang terjadi adalah kita nanggung susah berpuluh-puluh tahun. Itu kata orang Cina. Kalau kata ulama balik lagi tadi, orang-orang yang pintar capeknya tuh belajar. Orang-orang yang bodoh capeknya setelah dia nggak mau belajar, setelah itu dia susah. Bisa dipahami maksudnya? Ya coba lihat zaman sekarang nih, ada orang yang mau capek belajar, dia jadi seneng karena dia sudah belajar, dia bisa melakukan perkara-perkara lebih mudah. Tapi kalau orang bodoh, dia nggak mau belajar sekarang, nantinya susah. Dan orang-orang yang pintar, dia susah untuk jadi mulia karena dia sudah menguasai ilmu. Tapi kalau orang-orang yang bodoh, capeknya justru untuk jadi terhina. Nah, ini adalah bedanya capek, tapi sama-sama capek. Orang belajar capek? Capek. Enggak belajar capek enggak? Capek juga. Orang masuk surga capek? Capek. Orang masuk neraka? Capek juga. Ibu-ibu kira itu orang Israel enggak capek? Mereka mental health juga, ibu, sama, mereka bahkan lebih parah daripada kita. Coba lihat di Olimpiade dibully gitu kan ya, tiap kali ada orang ketemu dikata-katain orang. Emang enak hidup kayak gitu? Nggak enak juga. Orang baik capek, orang jahat capek. Mau masuk surga keluar duit pasti, mau masuk neraka keluar duit nggak? Coba lihat ya, hidup itu untuk diambil ibroh. Saya yakin ibu-ibu pasti punya temen. Saya juga punya teman yang mungkin hidupnya seneng. Coba pelajari kehidupan dia. Apa sih yang dia lakukan dengan keluarganya? Dan ibu-ibu pasti punya, bapak-bapak pasti punya orang-orang hidupnya nggak bener. Banyak dengar cerita kan ya, gosip tetangga-tetangga, lihat kan ya. Dan kita sudah tahu seperti apa kemudian kehidupan dia. Artinya kalau nggak ada yang berubah, jadinya sama. Ingat baik-baik, namanya pepaya, kalau nggak diapa-apain pasti jadi busuk. Yang tadi itu loh, maka jangan nyimpen sekarang, mendingan sekarang kita lakukan. Kalau andaikan benar-benar keluarga ini sudah nggak bisa diajak ngobrol, pas diajak ngobrol suaminya bilang, udah gak usah sok islami lu, pokoknya dijalanin aja lah hidup ini. Kita udah tahu ini mau kemana, kita udah tahu ujungnya kayak apa. Selama dia nggak berubah kita udah tahu, maka sampein, bapak hidup saya ini sekarang udah umur 40 tahun. 40 tahun ini sudah persimpangan. Lah bapak juga sama kan, 40 tahun ini udah persimpangan. Lah namanya persimpangan ini udah belok kiri atau belok kanan. Ini kata Rasulullah kan gitu. Ya kan ya, persimpangan kan ya, 40 itu persimpangan, mau kiri mau kanan. Lah kita ini kayaknya sekarang bukan kanan. Sedangkan kita harus terus berjalan nih. Nanti besok sudah sampai 60, itu bukan persimpangan lagi, putar balik. Maka kata Rasul kan gitu, siapa sudah sampai umur 60 tapi masih maksiat aja, siap-siap ambil tempat duduknya di neraka kan gitu. Karena 40 itu persimpangan, milih. Sedangkan 60 itu udah telat, harus balik, putar balik. Nah artinya kita mungkin gak akan diberikan umur yang lama. Paling lama pun 20. Andai pun kita dikasih umur sekarang 70, berapa banyak orang 70 sekarang sehat, Bu? Bisa difahami gak maksudnya? Berapa banyak orang 80 masih bisa ibadah? Lah kalau sudah umur 40, lampu kuning tuh, ya kan ya, ini harus diberesin atau tidak sama sekali. Jangan dibawa masalahnya terus menerus. Kalau sudah bilang, udah diem aja lah lu, pokoknya kita jalanin aja, gak usah sok suci deh. Ya sudah, ya tinggal bilang aja, oke sekarang ini loh, lihat aset kita, anak kita ada 2, anak kita ada 3 misalnya. Andaikan bapak tidak berubah, ini anak-anak yang ngajarin siapa? Paham? Artinya kalau bapak tidak berubah nih, bapak bukan hanya tidak ngajarin dia, tapi bapak bisa jadi pelajaran buruk buat dia. Ini bukannya bermasalah nih jadi keluarga nih. Keluarga harusnya jadi malah bagus untuk membentuk generasi yang bagus. Ini keluarga malah sebaliknya, membentuk generasi yang buruk. Coba bayangin, kalau bapaknya sama ibunya nggak akur, kira-kira anaknya gimana? Ada tuh ustadz, kayak ustadz bapak ibunya bukan muslim tapi anaknya muslim. Berapa banyak orang kayak saya. Kita nggak lihat yang lain tuh, yang punya orang-orang tuanya yang mereka itu justru muslim tapi anak-anaknya nggak mau peduli tentang Islam karena bapak ibunya nggak pernah mau nyontohin. Berarti ini bukan keluarga, tapi ini justru adalah pembentuk orang-orang yang nanti akan jadi masalah dalam kehidupan berikutnya.
Bisa difahami? Berarti kalau nggak besok selesai, mendingan selesaiin sekarang kan? Paham nggak sih maksudnya? Lah ini kan keluarga nih, kita bicara, Ustadz kok tega banget, udah kayak Mama Dede Ustadz. Loh bukan, ini bukan masalah tega atau nggak tega, ini kita bicara logika. Logikanya itu kalau nggak ada yang berubah, maka pasti jadi masalah ini keluarga. Maka kita harus kasih tahu, kalau bapak masih serius, memang menginginkan setelah mati nanti ada kebaikan, berarti ini adalah ladang kebaikan, ini amanah. Nah kalau ini amanah, ayo diurusin. Karena kalau nggak mau diurusin, malah nyontoin hal-hal yang buruk, maka terjadi pasti masalah. Lihat ya, pinjol judol. Bapak yang pinjol judol itu korbannya pasti keluarga. Pasti. Pertama, anaknya akan lihat, oh jadi kita itu bisa berbuat kayak gitu ya. Teman-teman tahu, pinjol sama judol itu masalahnya apa? Orang nggak bisa nahan hawa nafsu. Orang yang nggak bisa nahan, dia mau beli handphone, nggak punya uang, dia mau kemudian dapat uang dengan cara yang instan. Dia nggak bisa nahan hawa nafsu. Manusia yang nggak bisa nahan hawa nafsu, maka dia akan berbuat keburukan di dalam hidupnya secara konstan. Bisa difahami maksudnya? Maka anak yang ngelihat bapaknya nggak bisa nahan hawa nafsu, besok kalau dia ada masalah tertentu, jangan heran. Dan ingat 3 yang selalu saya bilang, sex, drugs, crime. Sex, drugs, crime. Seks ini apa? Seksualitas, masalah-masalah syahwat. Yang kedua drugs, ini masalah obat-obatan terlarang. Crime, masalah kriminal. Oke, berarti kalau orang sudah judi online, berarti maksudnya apa? Seks, drugs atau crime? Judi itu masuk 2, drugs sama crime. Kecanduan. Jadi drugs itu ngerusak otak kan ya, kita udah bahas. Judi sama ngerusak otak. Berarti yang belum tinggal satu lagi kan. Maka kalau orang sudah judi online, dia masuk kepada perselingkuhan sangat mudah. Karena pola pikirnya sama, yang ditahan adalah nafsu juga. Nah ini kan problematika. Sekali lagi saya mau kasih tahu, kenapa orang bisa terkena judi online ataupun misalnya pinjaman online. Sederhana, karena dia nggak punya visi. Coba tanya sama orang punya visi, Ustadz saya mau nggak judi online? Saya bilang mendingan saya sama istri saya mati nggak punya makan daripada saya pinjaman atau judi online. Jelas sampai di sini? Kenapa? Mati nggak punya makanan itu terhormat. Mati punya utang, mati karena banting kartu itu terhina. Bisa difahami sampai di sini? Kalau tapi Ustadz gimana, anak saya itu sudah waktunya bayar SPP Ustadz. Anak saya nggak punya uang untuk bayar SPP, dia malu Ustadz. Mendingan anaknya nggak usah sekolah. Kalau saya serius, kalau saya mendingan anak saya nggak sekolah daripada bapak ibu harus pinjem online atau judi online. Paham sampai di titik ini? Sekarang saya mau nanya, anak nggak sekolah dosa nggak? Anak nggak sekolah nggak dosa kan? Rasulullah emang anaknya sekolah? Enggak kan ya? Enggak S1, S2, S3 kan ya? Tapi kalau seandainya ada orang pinjaman online, itu maksiat awal. Anda buka pintu maksiat, lalu Anda berharap keluarga bahagia. Nggak mungkin. Anda menggunakan pintu maksiat lalu berharap kebahagiaan. Aneh. Kayak kemarin, kok bisa-bisanya Menteri Pendidikan bilang nggak apa-apa kuliah itu pinjaman online. Ini loh mikirnya di mana? Paham nggak sih? Basic pendidikan itu karakter, cara pikir. Kok bisa nggak apa-apa pinjaman online untuk bayar SPP kuliah? Kalau saya mendingan gak usah kuliah. Lah masalah gini, pendidikan itu tugasnya negara. Negara itu diangkat untuk bisa biar pendidikan itu terakses, bukan suruh bayar sendiri. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Nah ini kan problematika kita nih, cara pikir yang aneh. Kemarin lebih parah lagi, bagi alat kontrasepsi. Coba mikir, anak-anak remaja dikasih alat kontrasepsi, alasannya apa? Pendidikan seksual. Saya tuh kadang-kadang ya. Jadi gini, gimana ceritanya Anda ngajarin orang untuk pendidikan seksual dengan dikasih alat kontrasepsi? Coba mikirnya gimana? Ini penting loh, karena ini soalan pola pikir. Balik lagi, visi menghasilkan pola pikir. Visi menghasilkan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, menghasilkan marah kita di mana dan ridho kita di mana. Artinya, coba nih ya,
kalau ada orang bilang kasih mereka alat kontrasepsi biar mereka belajar tentang pendidikan seksual, artinya mereka bilang nggak apa-apa berzina asal pakai alat. Paham? Ini kan mikirnya kan nggak jelas. Coba gimana cara kemudian cara pikirnya lah. Problematika semua ini didasarkan pada hal-hal yang sederhana, bahwasanya keluarga gak punya visi. Maka kalau keluarga sudah punya visi, keluarganya akan bilang ke sekolah, jangan macem-macem ya. Ibu-ibu harus bilang tuh ke sekolah, jangan pernah mentolerir pendidikan seksual dengan membagi-bagikan alat kontrasepsi. Nggak gitu caranya lah. Jadi gini loh maksud saya kan orang Indonesia ya, lahir di Indonesia, belajar juga di Indonesia. Di sekolah itu belum ada pendidikan seksual loh. Dalam bahasa Islamnya pendidikan jinsiyah. Saya kasih di masjid ini 3 kali pertemuan. Masih ingat yang kemarin? 3 kali pendidikan jinsiyah kan ya, pendidikan seksual untuk anak-anak. Gini loh caranya untuk ngajarin anak-anak tentang seksualitas. Anda tuh laki-laki, Anda tuh perempuan, ini kewajiban laki-laki, ini kewajiban perempuan. Itu namanya pendidikan seksualitas. Lah itu di sekolah aja nggak ada. Lah tiba-tiba dikasih pendidikan itu maksudnya balik lagi. Nah kalau keluarga kita punya visi, kita jadi tahu oh ini nggak benar, maka kita bilang ke sekolah, jangan ibu, jangan pak, ini nggak benar. Kalau mau kasih pendidikan aja yang benar, jangan kasih pendidikan dengan bagi-bagi alat kontrasepsi. Itu namanya nggak masuk akal. Alasannya gini, saya dengar kemarin alasannya gini, Ustadz kita mau bagi, kita nggak bagi, tetap aja mereka melakukan itu. Lah saya bilang ini sama kayak orang mikirnya kebalik-balik. Ada orang mikir kayak gini, ada dan nggak ada dia tetap maling, gitu kan ya. Lah daripada malingnya tidak terkondisi, lebih baik malingnya terkondisi. Enggak, masalahnya itu pada malingnya itu, pada perzinaannya itu, pada seks bebasnya itu, bukan pada alat kontrasepsi. Bisa difahami sampai di sini ya. Nah, ini pentingnya menjadikan visi dalam keluarga. Kan sudah saya bilang, permasalahan kita tuh terlalu banyak. Dan Indonesia ini keluarga-keluarganya sayang sekali kebanyakan justru bukan keluarga yang benar. Kenapa? Karena kita bisa lihat hasilnya kayak apa. Karena itu kita mau memperbaiki. Karena di dalam Islam, ketika orang tuh berislam, maka yang pertama kali berubah adalah dirinya sendiri. Ketika dia sendiri sudah berubah, maka keridoannya berubah, maka aktivitasnya berubah, maka cara pandangnya berubah, maka halal dan haramnya juga jadi berubah. Dan pertama kali setelah perubahan individu itu terjadi, yang berpengaruh adalah keluarga, karena dia pengen agar keluarganya juga mensupport kehidupan dia. Maka Allah sampaikan, ku anfusakum, jaga diri kalian sendiri. Karena orang yang masuk Islam yang pertama kali berubah adalah dirinya. Setelah anfusakum, apa yang kemudian terjadi? Wa ahlikum, bahwasanya dirimu dan keluargamu. Karena keluarga itu adalah efek yang kedua setelah diri sendiri, an-naro. Baru kemudian jagalah dari api neraka. Karena api neraka itu dimulai dari keluarga. Dan api neraka itu kadang-kadang juga dimulai dari diri sendiri, bukan dari yang lain. Nah makanya kita belajar tuh itu. Makanya pulang serius, cobalah diajak ngobrol. Nggak harus hari ini benernya, nggak harus hari ini bapak ibu punya visi dalam keluarga, nggak harus hari ini tiba-tiba langsung jadi kayak rumah tangganya Ismail Hania, nggak harus hari ini tiba-tiba jadi rumah tangga kayak Rasulullah, nggak. Tapi kalau nggak pernah dimulai, ya nggak pernah jadi. Jadi dimulai dulu, nggak ada kata telat. Tapi Ustadz kita udah punya cucu, Ustadz, lah garaplah rumah tangga anaknya. Kalau bapak ibu sudah kakek nenek misalnya sudah punya cucu, garaplah rumah tangga anaknya. Coba ngobrol, ini gimana caranya agar rumah tangga ini bisa jadiin pada kita sebuah bekal untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau memang dia nggak yakin akan ketemu Allah, ya berarti kita harus ngulang lagi kajian tentang keimanan. Wallahualam bishawab. Kalau ada pertanyaan nanti persilakan setelah nanti panitia mengedarkan sedekah untuk masjid kita yang tercinta ini. Ahlan wa sahlan.